Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi beberapa waktu lalu saya buat video di perkebunan saya ini, dan banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Jadi saya akan klarifikasi, dan mudah-mudahan dalam video saya kali ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan untuk rekan-rekan yang sudah hebat memberanikan diri tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut, di lahan ekstrim ya. Jadi awal mula saya ceritakan untuk bagaimana bisa perkebunan ini bisa seperti ini ya. Untuk performa sawitnya sangat memprihatinkan sekali, sangat buruk sekali. Bahkan hampir tidak ada performa buahnya, hanya pelepah dan pelepah kering ya. Jadi ceritanya perkebunan ini sudah 6 tahun lamanya saya biarkan terbengkalai tanpa ada saya pijakkan kaki di perkebunan ini. Sudah tidak saya rawat, sudah tidak saya pupuk semenjak saya tanam ya. Saya biarkan, alhasil untuk kebunnya jadi rusak, jadi berantakan semua. Tapi kenapa masih saya pertahankan? Ini ya, alasan saya mempertahankan untuk pokok sawitnya, untuk sawitnya ini, karena dulu saya ini tanam sekitar tahun 2018 ya. Kira-kira 2018, 2018, 2019. Dan jenis bibitnya ini bibit unggul, bibit sertifikat dari PPKS, yaitu bibit Dampi Sungai Pancur 1. Karena dulu saya melihat dari kondisi lahan saya ini sangat ekstrim sekali, sebagian gambut, sebagian rawa-rawa ya. Jadi saya cari bibit yang cocok. Sebenarnya untuk bibit ini setelah saya tanam beberapa lokasi, bibit ini hanya nomor 2 ya. Yang utamanya tetap dari tata kelola ruang kita, dari tata kelola perkebunan kita. Bagaimana kita dapat mengatur supaya air ini tidak mencapai pokok sawit kita. Galiannya bagaimana, harus dalam, kemudian tapak timbunnya harus tinggi ya, supaya air ini tidak menjangkau dari bibit sawit yang sudah kita tanam. Itu ilmu yang paling pasti untuk tanam sawit di perkebunan rawa ataupun lahan gambut ya. Jadi kalau masalah bibit nomor 2. Oke, kembali lagi ke pembahasannya. Jadi kenapa masih saya pertahankan untuk sawitnya ini, padahal sawitnya sudah sangat rusak, sudah sangat memprihatinkan sekali. Itu tadi ya jawabannya, karena memang sawitnya ini bibit bersertifikat, bibit unggul, makanya saya pertahankan. Ini akan memakan lumayan waktu yang sangat panjang ya, kira-kira 2-3 tahun akan pulihnya. Itu sama saja dengan kita menanam bibit baru sebenarnya. Tapi kalau kita menanam bibit baru itu tandanya kita harus membeli lagi untuk kecambahnya, beli bibitnya akan menambah biaya ya. Makanya saya pertahankan. Saya paham nanti setelah 3 tahun, 2-3 tahun akan pulih kembali. Kalau kita dapat memporsikan pupuk, skema pemupukan yang baik, akan pulih kembali ya. Jadi sama saja. Tapi andaikan kalau bibitnya ini bibit tidak jelas, bibit abal-abal, sudah saya pastikan saya akan ganti ya. Berhubung ini bibit bersertifikat, bibit unggul, makanya saya pertahankan. Jadi rekan-rekan, kalaupun ada kasus yang sama di perkebunan rekan-rekan, kalau kita baru beli ataupun kita terlanjur tanam bibit abal-abal dan ternyata performa sawitnya buruk, langsung saja ganti ya. Kalau memang bibitnya bibit abal-abal, bibit tidak jelas dari mana asalnya. Tapi kalau memang bibitnya bibit unggul, ada baiknya kita pertahankan. Itu nanti lama-kelamaan pasti akan pulih kembali 2-3 tahun. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena di tempat daerah saya tinggal ini banyak sekali yang sudah tanam sawit, sudah kita pelajari untuk performa dari sawitnya, karakter sawitnya seperti apa ya kalau bibit unggul ini. Dan walaupun seperti ini, nanti kita akan pulihkan kembali ya. Jadi awal mula ini kemarin saya bersihkan dari gulma rumputnya, gulma kayunya, dan kemudian saya perdalam lagi untuk galiannya. Kemudian saya timbunkan di tapak timbun sawitnya ini ya, di sekeliling sawitnya ini untuk tanah dari galiannya. Nah itu langkah yang saya pertama-tama lakukan. Kemudian ini saya masih menunggu karena baru 2 bulan rehab, baru 2 bulan
pembenahan lahan, perapian lahan ini. Jadi saya biarkan dulu, nanti kalau langsung saya pupuk takutnya malah tambah stres ya. Jadi saya tunggu selama 3 bulan. Artinya 1 bulan lagi saya akan aplikasikan pupuk yang utama ini di lahan rawa ini, tentunya pupuk yang dapat menstabilkan pH tanah ya. Tentunya di lahan rawa, di lahan gambut, di lahan ekstrim ini zat masam tanahnya sangat tinggi sekali. Jadi yang utamanya nanti saya akan aplikasikan pupuk dolomit ya. Dosisnya saya berikan untuk awal-awal ini 2 kilo. Kemudian nanti akan saya susul dengan pupuk-pupuk yang lain. Bisa pupuk tunggal, bisa pupuk majemuk. Jadi intinya kalau skema pemupukan ini rekan-rekan harus rutin ya, supaya nanti performanya baik untuk sawit yang sudah kita tanam. Jadi 1 tahun ini usahakan dapat memupuk 3-4 kali, atau selama 3 bulan sekali kita lakukan pemupukan ya, supaya nanti sawitnya performanya baik. Nah ini. Jadi datanya video saya kali ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan ya. Yang buruknya, yang jeleknya jangan diikuti. Memang kebun ini sudah terbengkalai 6 tahun lamanya, dan kita akan coba selamatkan kembali. Jadi kalaupun ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, kita pecahkan bersama-sama ya. Bukan saya ini peneliti ataupun saya ini guru, bukan saya juga ahlinya, cuman saya ini niat saya selalu sharing ya untuk rekan-rekan supaya dapat kita selesaikan bersama untuk problem yang ada di setiap perkebunan rekan-rekan masing-masing. Ya. Sebenarnya kalau memang ingin sharing ini untuk waktu setengah jam, 1 jam pun tidak cukup ya untuk saya tuangkan di video ini. Tapi nanti takutnya rekan-rekan ini bosan, jadinya saya ambil yang penting-penting saja. Kalaupun ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jadi saya ulangi kembali sedikit. Kalau ada rekan-rekan tanam sawit di lahan rawa ataupun yang baru beli perkebunan di lahan rawa, di lahan gambut, di lahan ekstrim, ditemui kasus seperti ini, dilihat dulu ya dari perkebunannya. Kalau memang bibitnya abal-abal, bibit yang tidak jelas asalnya, silakan ganti. Kalau memang bibitnya bibit unggul, bibit sertifikat, bisa rekan-rekan selamatkan kembali dengan pembaruan tapak timbunya, dengan pembaruan galianya atau sodetan atau apa ini, paritnya ini. Nah itu. Kemudian baru kita atur kembali skema pemupukannya supaya sawitnya bisa kembali cepat normal. Itu ya. Oke, untuk masalah bibit pokoknya nomor 2. Perawatan dan tata kelola ruangnya harus diperhatikan benar-benar untuk tanam sawit di lahan rawa ini ya. Rekan-rekan jangan khawatir. Kalau kita dapat merawat kebun kita, skema pemupukannya tepat, skema pemupukannya baik, perawatannya baik, tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut ini sangat hebat sekali. Buahnya bisa sangat lebat karena memang sejatinya sawit ini sangat memerlukan kesediaan air yang cukup ya. Tapi dengan satu catatan, airnya tidak sampai menggenangi dari pokok sawit yang sudah kita tanam. Jadi atur sebaik mungkin ya. Tapak timbunya, galianya atur supaya tidak mengenai dari pokok sawit yang kita tanam ya. Oke. Lain waktu kita kembali lagi dengan pembahasan video yang lain, atau dari sini ataupun dari manapun kita akan coba selalu buat video ya untuk rekan-rekan semua, supaya bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi sharing yang bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini masih banyak sekali kekurangan. Niat saya sharing, niat saya belajar bersama, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan hadir, sempatkan nonton video saya kali ini. Saya doakan yang lagi berjuang tanam sawit, bagi rekan-rekan sangat hebat sekali sudah memberanikan diri tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut. Itu sangat tantangan sekali, sangat berisiko sekali. Tapi rekan-rekan memberanikan diri itu sangat luar biasa sekali ya. Saya doakan lancar, tidak ada suatu halangan apapun, performa kebunnya selalu baik, dan nanti hasil panennya bisa selalu melimpah ya. Oke,
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.